Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kita akan lanjut mempelajari tentang blade komponen ya. Kemudian bagaimana implementasinya komponen ini di project kita. Oke, saya langsung saja. Pada saat kita menjalankan perintah php make artisan, php artisan make komponen, kemudian misalnya kita buat namanya input ya. Saya pakai folder dulu, dalam folder forms baru nanti ada file namanya input ya. Jadi nama komponennya adalah input. Jadi ini kan form nih, di dalam form nanti harusnya ada input. Kalau sekarang kan ada button dan ada select. Yang sejajar dengan form itu ada input select dan input text. Ini yang kita buat di video sebelumnya ya. Oke. Nah, kalau sebelumnya kita menambahkan min view seperti ini. Artinya kita cuman mau buat view-nya saja. Kalau kita lupa menambahkan min view, misalnya kita langsung enter saja, maka kita itu sebenarnya dibuatkan dua file. Pertama komponennya, kemudian kelasnya. Kelasnya itu ada di folder ini dia. Di folder app view components form. Ya, jadi kita dibuatkan file ini. File ini sih banyak fungsinya ya, tapi kita belum pakai. Saya tutup saja dulu. Jadi yang kita pakai itu hanya inputnya saja, inputnya yang seperti video sebelumnya. Oke, sekarang ini akan saya copy sama seperti video sebelumnya. Kemudian kalau kita analisa, kita akan buat props props. Kemudian yang penting dari props itu sebenarnya ada 3 ya, sorry. Oke, saya hapus dulu. Pertama itu pasti name, nilai defaultnya adalah 0. Kemudian tipe inputannya apa, karena bisa password, email dan lain-lain ya. Defaultnya tipe ini ada nilainya, kita kasih nilai awalnya teks. Kemudian ada label ini untuk label ini ya. Kemudian ada value ini juga kita kasih nilai awalnya 0. Nah, kemudian di sini ini kita ganti jadi label. Lalu nah ini kita ganti jadi name. Ini kita ganti jadi name. Ini juga kita ganti jadi seperti ini, name ya. Oke, kita simpan. Kemudian di sini seperti biasa kita buat atau kita panggil komponennya x forms.input. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih name-nya nama lengkap. Oke, kita simpan. Kalau kita refresh harusnya muncul di sini nama lengkap. Tapi labelnya belum ada ya, belum ada label. Label kita kasih label nama lengkap. Coba refresh lagi. Oke, sudah ada. Kok ada 2 dia? Oh ya, ini yang ini kita matiin dulu. Oke, jadi sebentar. Oke, sip. Jadi kita mengulang lagi ya. Jadi jadi props itu digunakan untuk mengirim data dari layout ke komponennya. Jadi name ini akan ditangkap oleh props ya, disimpan di variabel name ini. Kalau tidak ada, kalau misalnya di sini tidak diisi name-nya, tidak ada name, maka nilai defaultnya adalah 0. Tipe juga sama ya, tipe kan kita tidak definisikan nih, maka nilai awalnya adalah teks. Kalau misalnya kita definisikan tipenya seperti ini, misalnya tipenya password, yang tadinya dia teks, kalau saya refresh tuh jadi password dia. Ups, sebentar, kenapa dia tidak berubah? Kenapa? Karena di sini masih teks ya, tipenya masih teks. Di sini saya tidak akan pakai komponen, saya tidak akan pakai ini kan bawaan dari Laravel collective form ya. Nah, kita maunya tuh buat yang inputan biasa saja. Nah, jadi inputnya gini nih, tipe name sama dengan name, kemudian value sama dengan value. Oke, seperti ini. Kita coba refresh. Nah, udah selesai. Ini kelasnya lagi ya, kelas sama dengan form control biar dapat efek bootstrapnya. Oke, sip. Nah, ini sekarang. Jadi sekarang tipe ini mengikuti nilai dari variabel tipe.
kalau nilai defaultnya adalah teks. Kalau ternyata pada saat dipanggil dia diberikan nilai, maka nilainya berubah jadi nilai pemanggilnya. Di sini password misalnya, atau email misalnya, boleh saja ya, atau number, itu sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah sekarang kan lumayan repot ya, kalau saya mau tambahin placeholder berarti saya harus nambahkan placeholder lagi di sini. Terus di sini baru bisa ditambahkan. Misalnya saya maunya placeholder sama dengan isi nama kamu misalnya. Kita simpan nih, kita refresh. Kan harusnya muncul di dalam sini ya, isi nama kamu. Nah dia tidak muncul, kenapa? Karena harus didefinisikan di props-nya. Saya buat di sini placeholder null. Kemudian di sini harus kita tambahin lagi value, bukan value, placeholder sama dengan placeholder gini. Oke, baru muncul isi nama kamu. Ini kan cukup ngerepotin nih. Belum lagi kalau kita mau tambah ID ya, dan seterusnya. Oke, maka dari itu di Laravel itu kita disediakan variabel namanya attributes ya. Kita coba langsung bphp. Di sini saya akan dd variabel attributes. Ini variabel bawaan ya, jadi tanpa didefinisikan kita udah dapat variabel ini. Nah, variabel attributes ini akan berisi atribut-atribut yang ada di sini di komponen ini yang tidak kita definisikan di props ya. Misalnya placeholder kan tadinya ada di sini nih. Ini saya hapus. Ini kita hapus dulu placeholdernya. Oke, kemudian kita coba refresh. Harusnya muncul satu di sini yaitu placeholder. Kenapa dia muncul? Karena placeholder itu tidak didefinisikan di props. Yang didefinisikan hanya name, label, dan type. Jadi apapun yang tidak didefinisikan di props ini maksudnya, maka dia akan tersimpan di variabel attributes. Nah di sini kita akan merger. Jadi kita buat gini dia, attributes sama dengan ini kita turun nih ke bawah, atribut kelas merge. Oke. Nah ini jadi gini dia. Jadi yang tidak didefinisikan di props itu akan kita merger dengan yang ada di props, jadi satu kesatuan dia. Apa saja? Nah ini misalnya pertama ada name, oke, name, kemudian type kita juga, label, kelas nanti kalau label tidak perlu ya, karena kan dalam input type kan tidak ada label ya, maka yang ada saja misalnya value, ada value-nya ini kita buat if misalnya seperti ini. Jika value-nya null maka all kemudian name. Old name ini dia akan ngambil nilai yang lama ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan kelas juga di sini. Misalnya kelasnya adalah form control. Kalau misalnya kelasnya kita mau sifatnya tuh bisa custom ya. Berarti di sini misalnya kita tambahkan kelas, nilai defaultnya adalah form control seperti ini. Kita simpan. Nah, berarti di sini kita buat dia kelas. Oke. Jadi variabel attributes tadi akan digabungkan dengan variabel name, value, type, dan kelasnya. Lalu berikutnya di sini kita tidak perlu definisiin satu-satu, tetapi di sini kita cukup buat seperti ini, attributes. Simpan, kemudian kita coba refresh. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, maka di sini sudah muncul nih, otomatis ada placeholdernya, kelas, type, dan name. Padahal kalau kita lihat di sini kan tidak ada placeholder ya, tapi placeholder itu diambil dari atribut default ini, atribut yang ada di sini, kemudian digabungkan dengan props-nya. Oke, dengan cara seperti ini maka apapun yang saya tulis di sini, misalnya saya tulis data ID sama dengan nama misalnya. Nanti kalau saya refresh otomatis pasti ada di sini, walaupun tidak saya buat dia di props. Nah, ini muncul dia. Ya. Dengan cara seperti ini kan kita beneran kayak HTML jadinya. Oke.
Sekarang kita modif sedikit. Di sini kan kita bisa buat if ya. Jadi kelas sama dengan kita tuh mau buat if jika error has name, kemudian nah di variabel kelas tambahkan is invalid ya, tambahkan is invalid. Oke, kemudian ID juga sama. ID itu kita kan tidak definisikan ID nih di sini. Nah, ID itu misalnya kita mau buat otomatis saja. Misalnya kita buat di sini if sebentar, saya mau ambil nilainya dulu, kita coba attributes get ID, coba gini. Di sini coba ID-nya kita isi nilainya. Oke. Harusnya dia muncul nama ya. Oke, ini udah benar. Berarti kita bisa ngambil nilai attributes dari dengan perintah get ini. Nah, kita buat di sini nih, jika attributes ID misalnya sama dengan null, maka atribut ID ini sama dengan name. ID itu biasanya sama dengan name-nya ya. Else misalnya atribut get ID. Ini kayak gini saja kayaknya lebih ini kayaknya gini lebih tepat, lebih pas ya. Oke. Ini saya hapus. Nah, ini berarti kita buat seperti ini. Atau kalau mau disingkat, nah ini bisa disingkat nih sebenarnya. Singkatnya gini dia. Name. Nah, gini tidak perlu lagi dia. Gini. Jadi variabel ID sama dengan atribut get ID. Kalau atribut get ID null, maka dia jadi name. Ya, ini ibaratnya kayak if ya, if tapi tidak ada else-nya, cuman if saja. Tinggal tambahkan di sini ID $ID. Simpan. Oke, kita cek lagi di HTML-nya. Kita lihat harusnya ada ID. ID-nya adalah nama. Sekarang kalau ID di sini saya kosongkan, oke, maka di sini harusnya ID-nya berubah jadi nama lengkap, otomatis dia ya. Oke, sip, sudah selesai. Kenapa dia berubah jadi nama lengkap? Karena kan ada if ini tadi nih. Ini ada if ya, ini if atribut ID null, maka ID-nya adalah name. Oke, ini udah selesai. Sekarang is invalid ini kalau kita klik simpan harusnya dia warna merah. Oke, sip. Ini juga sudah selesai. Berikutnya, jadi kurang lebih nanti kita akan buat modelnya seperti ini semua ya. Jadi untuk formnya, form grupnya bisa ditambahkan margin. Ini manual ya. Ini kalau kita mau tambahkan dia sebagai variabel props juga bisa sebenarnya, sesuai dengan kebutuhan saja. Oke. Kalau sudah, kita simpan. Nah, di sini kita tidak menggunakan Laravel Collective HTML. Ya, di sini kita pakainya bawaan HTML saja inputnya. Biasa kan kita buatnya gini ya, form text gini. Nah, kalau ini tidak perlu ya, langsung gini saja. Oke, berikutnya itu, jadi props itu gunanya adalah untuk menampung nilai yang dikirim dari layoutnya. Jadi layout atau parentnya. Ya, ini parentnya mengirim name, kemudian ditangkap oleh props. Kemudian kita akan mengenal yang namanya slot ya. Jadi di dalam komponen di Laravel Bleed komponen itu ada yang namanya slot. Oke, saya langsung saja praktekkan. Di sini saya akan buat komponen baru namanya alert. Di sini saya pakai view seperti ini. Oke, udah selesai dibuat. Kita buka komponennya alert. Nah, di sini kita buat nih B alert seperti ini. Oke. Kita akan buat props, B props. Propsnya itu pertama kita buat tipe. Tipe defaultnya adalah primary. Oke. Berarti di sini saya ganti jadi tipe. Berarti kan kalau kita panggil komponen ini, saya contohkan kita panggil di sini. Berarti X alert, kita enter saja. Oke. Sorry, saya mau pakai X alertnya yang ada. Nah, gini dia, yang ini.
kita tambahkan tipe, misalnya kita mau pakai tipenya danger misalnya. Oke, kita simpan, lalu kita refresh, maka muncul tulisan konten di sini. Oke, ini udah selesai. Jadi kan kita tuh bisa pakai tutup, atau kalau tidak mau pakai tutup kan bisa gini ya. Ini sama saja. Oke. Nah, di contoh ini kita pakai tutup. Sekarang bagaimana kita mengisi nilai untuk kontennya? Ya, mengisi nilai untuk kontennya bisa saja kita tambahkan proofs lagi. Misalnya ini saya buat turun dulu, saya buat misalnya konten seperti ini. Kontennya nilai defaultnya adalah 0 misalnya. Oke, kemudian di sini kita buat konten. Oke, berarti di sini ada konten sama dengan ini alert. Oke, coba refresh. Oke, ini udah benar. Nah, tetapi kode ini kurang cocok ya, karena konten ini kan bisa jadi nanti dia ada HTML-nya nih. HTML itu misalnya kita pakai i misalnya, tes misalnya gini ya. Oke, kemudian di sini kan kita ganti dia dengan gini, konten. Coba refresh. Nah, gini nih. Ini udah selesai sebenarnya, tapi permasalahannya adalah menulis HTML di sini itu jadi tidak bagus kode kita ya, dan merepotkan ya. Maka dari itu biasanya untuk konten dari tagnya itu kita tidak menggunakan proofs ya. Jadi tidak pakai proofs, tetapi di sini kita akan pakai yang namanya slot ya. Ini variabel otomatis juga milik Laravel. Nah, karena kita di sini pakai slot, maka berarti ini tidak ada nih. Dimana kita nulis kontennya? Kita nulis kontennya di sini. Nah, saya buat i ini dikirim via slot misalnya. Saya simpan. Kita coba refresh. Oke. Kan cara seperti ini lebih bagus ya daripada cara yang pertama tadi. Nah, kalau di sini kita mau tampilin image, mau tampilin icon dan sebagainya untuk alert itu tidak ada masalah ya, karena dia tidak ada dalam kutip 2. Kalau dalam kutip 2 ini akan merepotkan kita. Mulai dari warna saja kita udah tidak enak lihatnya. Jadi ini fungsi dari variabel slot. Variabel slot ini otomatis akan menampilkan semua yang ada di antara tag buka dan tag tutupnya seperti ini. Oke. Silakan dicoba. Contoh penggunaannya tuh misalnya kalau kita mau buat form ya, saya contohkan. Misalnya saya mau buat form seperti ini. Oke, kita buka form.blade.php. Oke, seperti ini. Nah, di sini misalnya kita form itu kan gini ya, form. Nah, ini kan isi inputannya kita jadikan dia sebagai slot. Nah, seperti ini. Actionnya nih nanti kita kirim lewat proofs lah ya, lewat proof dan lain-lainnya. Jadi ketika kita mau buka form, ini kan kita pakai Laravel kolektif nih. Nah, kalau kita mau manual, kalau kita buka formnya berarti xforms.form. Oke. Kemudian ini semuanya harus ditutup dengan form juga. Ini dia xforms, ini salah nih, xform.form harusnya ya. Oke, sebentar. Oke, sip, udah otomatis. Ini kelasnya kita kosongin dulu. Oke, saya coba refresh dulu. Oh, sorry, kenapa slotnya lupa saya pakai bracket ya. Slotnya kan harusnya gini, slot. Oke, tutup dulu, coba refresh. Nah, ini dia nih. Jadi sekarang inputan ini pasti dia berada dalam form. Jadi Laravel itu kan kalau form bawaannya kan harus ada CSRF-nya ya, seperti ini. Oke, udah selesai. Kalau kita lihat semua inputan ini, oke, dia akan diapit oleh form. Ini form buka, ini form tutup, ini inputannya, seperti itu. Nah, nanti tinggal kita kombinasikan dengan proofs ya. Sama prinsipnya kayak tadi, supaya ketika orang menambahkan action atau menambahkan rute itu nanti bisa otomatis dimunculkan di formnya. Oke. Silakan dicoba, dipahami penggunaan proofs dan
slotnya. Ya, mungkin nanti di project berikutnya saya akan implementasikan untuk membuat komponen-komponen yang terkait dengan Bootstrap yang sering kita gunakan. Ya, tujuannya supaya kode kita itu lebih simple dan lebih mudah ketika kita mau mengganti-ganti tampilan dari formnya. Untuk video ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.